teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani, NIM 973201091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat mengenai sesat nalar dengan judul Lompatan Berpikir dari Sesat Nalar. Ilmu logika bersamaan dengan lahirnya filsafat barat tadi dalam menyebarluaskan pemikirannya, para filsuf dengan banyak yang mencoba membantah pemikirannya dengan filsuf lainnya dengan cara menunjukkan kesesatan pemikiran tersebut. Sejak awal, logika telah menaruh perhatian atas kesesatan penalaran dan biasanya kita sebut dengan logical fallacy. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa adanya relevansi. Argumen yang salah mampu menipu orang yang mendengar. Misalnya, ada orang yang bilang, jangan memanjangkan jenggot, nanti kalau jenggotnya panjang bakal kayak orang berjenggot. Sebenarnya belum tentu orang yang berjenggot merupakan orang yang lain. Selanjutnya adalah lompatan logika. Lompatan logika ini terjadi saat seseorang terburu-buru dalam mengambil keputusannya tanpa prediksi yang cukup. Lompatan logika ada 4. Yang pertama, kesalahan menganggap bahwa A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Kita tidak bisa sembarangan menyatakan hubungan sebab akibat sebelum menyimpulkan A menyebabkan B. Kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Contohnya, sebelum penyakit malaria ditemukan, orang menganggap malaria disebabkan oleh udara malam. Sebab banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan saat malam hari terkena malaria. Dengan kata lain, argumennya adalah serangan malaria terjadi setelah seseorang keluar rumah di malam hari. Maka malaria disebabkan oleh udara malam. Namun, setelah penelitian, para ilmuwan membuktikan bahwa malaria disebabkan oleh parasit yang ada dalam gigitan nyamuk Anopheles. Nyamuk ini memang lebih suka mencari mangsa dalam gelap. Karena itulah banyak orang yang keluar malam-malam terkena malaria. Tetapi bukan berarti udara malam menyebabkan malaria. Kesalahan yang kedua yaitu membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumen tersebut. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja, tapi juga bisa dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Misalnya, guru menolak permintaan Vira untuk membentuk kelompok debat dengan alasan, kalau kamu pintar berdebat, nanti kamu jadi suka membantah sama orang tua dan guru. Akhirnya kamu jadi anak egois dan durhaka. Seperti kesalahan sebelumnya, Guru Vira tidak menjelaskan bagaimana kepandaian berdebat bisa membuat seorang anak suka membantah. Karena itu, kesimpulan bahwa berdebat membuat anak jadi egois dan durhaka itu juga tidak dapat diterima. Kesalahan yang ketiga adalah menyodorkan dilema palsu. Apa itu dilema? Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Contohnya, Salsa sangat lapar tapi ia tidak membawa uang banyak. Jika Salsa makan dengan porsi normal, maka ia tidak bisa membeli minuman. Jika Salsa ingin membeli minuman, ia harus mengurangi porsi makannya, sehingga ia masih merasa lapar. Jadi, Salsa harus memilih antara
kenyang tapi sedikit haus atau sedikit lapar tapi tidak haus. Sedangkan kesalahan dilema terjadi ketika seseorang menyodorkan dua pilihan saja, padahal masih ada kemungkinan yang lain. Contoh lainnya begini. Gary mendengar suara orang mengobrol dari rumah di ujung jalan, padahal rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Jadi Gary percaya rumah tersebut berhantu. Menurut Gary ada dua penjelasan. Yang pertama, yang mengobrol adalah penghuninya. Yang kedua, jika rumah itu kosong, maka yang mengobrol pastilah makhluk halus. Padahal ada kemungkinan lain. Misalnya, karena kosong, rumah tersebut sering digunakan anak-anak untuk bermain dan suara anak-anak tersebut yang didengar oleh Gary. Selanjutnya kesalahan keempat yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, kita menyatakan sesuatu itu salah karena belum bisa terbukti kebenarannya. Yang kedua, kita menyatakan sesuatu itu benar karena belum bisa terbukti kesalahannya. Contohnya, hingga kini tidak ada yang dapat membuktikan keadaan alien di luar angkasa. Karena itu, saya tidak percaya alien itu ada, atau sebaliknya. Hingga kini tidak ada yang dapat membuktikan bahwa alien itu tidak ada. Karena itu saya percaya alien pasti ada. Tahu tidaknya kita tentang suatu hal tidak menentukan salah atau benarnya hal itu. Jadi, kesalahan logika ini dapat terjadi pada siapapun. Semakin tinggi intelijensi seseorang atau semakin lengkapnya informasi yang dimilikinya, dan semakin orang itu tahu bagaimana melakukan penalaran yang baik, maka semakin berkurang kemungkinan terjerumus ke dalam kesalahan logika. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.